Oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan membangun sebuah jaringan pusat logistik dan peralatan yang menghubungkan seluruh Indonesia yang disebut Sistem Logistik dan Peralatan Nasional atau yang disingkat dengan Sislok-Palnas. Proyek Sislok-Palnas adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana BNPB adalah pemilik proyek dan pembuat keputusan, sedangkan World Food Program memberikan keahlian dan bantuan teknis. Prinsip dasar dari proyek Sislok-Palnas adalah penempatan stok, area penimbunan, sistem informasi rantai pasok, dan alih daya kelola rantai pasok. Proyek Sislok-Palnas memiliki 5 bagian yang saling berkaitan. Perencanaan strategis logistik dan perencanaan, pembangunan sarana fisik, sistem dan proses, knowledge sharing, dan pengoperasian bersama dan serah terima. Pusat-pusat logistik akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di 6 pulau di seluruh Indonesia. Pusat-pusat logistik tersebut akan mengikuti standar industri termutakhir untuk menyimpan dan melindungi berbagai produk yang digunakan selama masa tanggap bencana. Fasilitas-fasilitas ini akan memiliki gudang dengan area perkantoran dalam area yang aman, dan luas bangunan ini akan berada di dekat pusat transportasi, seperti bandara udara dan pelabuhan laut. Ketika memasuki fasilitas ini, luasan halaman terbuka memungkinkan kendaraan bermanuver, melakukan bongkar muat, parkir untuk pegawai dan pengunjung, serta sebagai area penyimpan kelebihan stok. Tempat pengisian bahan bakar akan dibangun pada lokasi yang sesuai, di dalam fasilitas yang mengakomodir semua persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan barang-barang berbahaya. Ruangan kantor menyediakan berbagai fungsi, dari tata usaha gedung sampai dengan keuangan dan administrasi, serta akan memiliki ruangan rapat, termasuk juga fasilitas pelatihan. Kantor juga dapat diubah menjadi pusat kendali operasi atau Crisis Management Center dalam keadaan tanggap darurat atau bencana. Peralatan visa akan dipasang di sini guna menjamin stabilitas koneksi internet, bahkan ketika tanggap bencana. Fasilitas juga didesain untuk menyediakan penginapan pegawai sampai dengan 25 orang yang dilengkapi dapur dan kamar mandi. Halaman belakang gudang ketika masa tanggap darurat. Daerah terbuka dapat digunakan menjadi area penyimpanan terbuka, dapat digunakan untuk penyimpanan sementara atau MSI, sebagai tempat tambahan penyimpanan stok atau pengerahan langsung dalam tanggap darurat. Sebagai alternatif, area terbuka ini juga dapat digunakan dalam latihan simulasi dan pemeliharaan peralatan. Fasilitas ini dapat diakses oleh kendaraan besar dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan seperti forklift dan pallet jacks. Di dalam gudang, rak akan dikelompokkan dengan jarak standar guna mempermudah akses dan pergerakan, sehingga memungkinkan penanganan barang secara efektif. Fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan barang-barang kesehatan dan lainnya yang membutuhkan pengaturan suhu udara, seperti peralatan elektronik. Fasilitas akan dikelilingi dengan pagar keamanan yang tinggi dengan pos penjagaan, CCTV, lampu jalan, dan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah untuk sesegera mungkin mengurangi dampak bencana untuk para korban. Baik, over to you, Laura. Terima kasih banyak, Bang Ayung. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke agenda utama, yaitu paparan dan diskusi terkait sosialisasi sistem logistik peralatan nasional atau Sislok-Palnas yang akan difasilitasi oleh rekan saya, Pak Iksan Nudin. Kepada Iksan, silahkan. Ya, terima kasih Laura. Saya coba share screen.
kelihatan? Ya, sudah. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mungkin untuk yang rekan-rekan yang ada di Sulawesi Utara pagi menjelang siang, ya. Agenda pertama hari ini yaitu saya coba menjelaskan sedikit bagaimana program Sislok-Palnas ini atau Sistem Logistik dan Peralatan Nasional ini awal sekali didesain, landasannya bagaimana, tahapannya sudah sejauh mana, nanti bisa dilihat progres dan tindak lanjut termasuk rencana kerja ke depan. Oke. Ya, sesuai amanat RPJMN 2015-2019, BNPB dengan bermitra dengan WFP dalam hal ini membentuk satu program Sislok-Palnas. Salah satu kegiatannya yaitu pembangunan pusat logistik atau hub regional terpadu dengan tujuan mempercepat barang bantuan secepat-cepatnya didistribusikan ke lokasi bencana. Jadi dengan adanya hub ini BNPB tidak perlu lagi serta-merta dengan harus mengirimkan sesegera mungkin barang bantuan ke lokasi bencana dengan jangkauan yang cukup luas untuk konteks Indonesia. Sehingga untuk regional Sulawesi, ketika ada satu regional hub, maka barang tersebut bisa digeserkan dari regional hub terdekat. Bisa saja mungkin dari Sulawesi Selatan dalam hal ini, ataupun dari regional lainnya yang saling terkoneksi. Di dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan hub regional ini atau pusat-pusat logistik penanggulangan bencana itu masih menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini BNPB sebagai penanggung jawab pelaksana. Lokasi Sislok-Palnas ada 6 lokasi, 3 lokasi sebagai regional hub utama, yaitu di Sumut, Sulsel, dan Jatim, sementara ada gudang nasional di Jakarta atau di Bekasi. Kemudian ada gudang pendukung di Kalimantan, Papua, dan di Banjarmasin, Ambon, dan Papua. Fungsi gudang regional utama dalam kasus bencana skala yang cukup besar, maka ketika gudang regional pendukung membutuhkan bantuan, maka gudang regional utama akan menjadi penopang. Sebisa mungkin desainnya membuat ketergantungan terhadap barang bantuan yang dimobilisasi dari pusat bisa diminimalisir. Ini lebih kepada mengregionalisasikan penanggulangan bencana dengan penguatan kapasitas regional dan juga provinsi dalam hal ini. Lokasinya, nanti saya coba jelaskan, penentuan lokasi ini sudah dilakukan awal sekali dari tahun 2015, melibatkan Logistic Institute Asia Pacific di National University of Singapore, dengan BNPB, dengan Bappenas, dan WFP di dalamnya mengidentifikasi seluruh ibu kota provinsi yang ada di Indonesia hingga menggunakan kurang lebih 30 parameter penting hingga muncullah 6 hub tersebut. Walaupun ada beberapa hub yang secara scoring sangat mendekati, misalnya Medan dan Pekanbaru, Papua dan Sorong, namun seiring proses analisa lanjutan muncullah Jayapura dan Medan dalam konteks ini sebagai hub yang ditentukan. Program Sislok-Palnas ada 5 komponen: perencanaan strategis, logistik, pengembangan fasilitas, sistem dan proses, pengembangan kapasitas, dan operasional. Untuk komponen pertama, setelah identifikasi lokasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016, maka program secara resmi diluncurkan di tahun 2017. Dengan kajian lokasi gudang regional sudah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi, yaitu di Makassar. Makassar ada beberapa lokasi yang diidentifikasi, ada kalau saya tidak salah 8 atau 10 lokasi, plot lokasi yang dengan pertimbangan utama sedekat-dekat mungkin dengan akses bandara. Mempertimbangkan penanggulangan bencana prinsipnya adalah penyelamatan nyawa, maka dia harus sangat dekat dengan bandara.
karena mobilisasi barang bantuan yang paling efektif yang menggunakan udara di awal-awal. Kemudian inisiasi sistem logistik ini diperkenalkan di tingkat Sulawesi Selatan, dibentuk satu mekanisme koordinasi atau kita sebut juga klaster logistik ataupun Pokja logistik peralatan, itu sudah diinisiasi di tahun 2018 walaupun belum pada tahap pengesahan, masih tahap pembicaraan. Kemudian hub ini juga didesain tidak serta-merta memiliki fasilitas gudang, ada barang bantuan, ada SOP-nya, ada sistem operasinya, ada timnya, tidak serta-merta seperti itu. Tapi hub ini juga harus diuji cobakan. Dalam kasus ada satu bencana skala regional atau skala besar di luar kapasitas satu provinsi, maka bagaimana interoperabilitas hub ini dalam menangani respon di provinsi lain. Di tahun 2019, di saat proses inisiasi Rencon Logistik atau pengembangan skenario, disepakati beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, memilih 2 skenario bencana alam yang relatif besar. Yang pertama muncul banjir di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, kemudian yang mana cukup sering terjadi. Jadi itu semua saintifik, melibatkan BMKG dengan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, ada konsultasi dengan beberapa unsur-unsur yang ahli di bidangnya. Kemudian satu gempa dan tsunami yang masih dalam perdebatan, sebenarnya masih dalam tahap diskusi intens dengan BMKG. Apakah kita mengambil yang di dekat Gorontalo berbatasan Sulawesi Utara, kemudian atau mengambil potensi longsor bawah laut yang menimbulkan tsunami ke ibu kota baru. Ada beberapa hal. Hingga akhirnya ketika proses perdebatan itu terjadi, muncullah COVID ini. Muncullah COVID, lalu kita melihat daripada kita mengangkat satu skenario lain, yang sebetulnya skenario lain itu terlepas dari bagaimana nanti desain operasinya, itu tetap akan kurang lebih sama dari sisi logistik, terlepas dari skenario-nya. Nah, tapi COVID ini sangat unik. Nah, sehingga kami menyepakati ini dengan rekan-rekan BNPB, dengan Provinsi Sulawesi Selatan, kita coba angkat saja COVID ini. Jadi sesuai arahan Pak Direktur, ini bukan skenario mengantisipasi lagi, tapi skenario menghadapi COVID, termasuk potensi ketika vaksin ini nanti diproduksi secara massal. Nah, kemudian seiring COVID berjalan, pemetaan kapasitas yang besar-besar ini, yang merah, dan penyusunan konsep operasi, itu sudah mulai kita lakukan. Sebab prosesnya sedang berlangsung. Itu hanya bisa dilakukan secara online. Kami sudah ada satu tenaga ahli, Pak Ayung, yang direkrut untuk mendukung program ini bagi WFP dan BNPB. Beliaulah yang akan mengawal ini. Tapi semestinya beliau ada di Sulawesi Selatan dan keliling sepulau Sulawesi, tapi tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal PSBB, aturan internal, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dilakukanlah secara online, dan itu cukup menantang. 2 hal ini sudah dilakukan, kemudian tahapan targetnya selesai tahun ini, kemudian penyusunan satu rencana operasi logistik, atau kita menyebutnya rencana tanggap darurat logistik. Nah, ini bagaimana respon sebuah hub regional didesain untuk menghadapi COVID sekarang secara terpadu. Bukan secara provinsi per provinsi lagi tentunya, tapi ini sudah secara terkoordinir, sistematis, satu sistem desain untuk Sulawesi, dan bagaimana ini diselaraskan dengan rencana operasi maupun inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh gugus tugas masing-masing provinsi saat ini. Tentunya perlu sinergi, karena tidak mungkin kita bikin satu perencanaan secara terpisah, nanti tidak akan pernah terpakai juga. Yang terakhir itu penentuan modalitas respon jenis persediaan. Ini tidak spesifik terkait ke COVID, tapi ke bagaimana gudang regional ini dirancang dalam menghadapi bencana. Apakah di 24 jam pertama, di 72 jam pertama memang barang bantuan fisik paling relevan, kemudian begitu masuk jam-jam selanjutnya, hari-hari selanjutnya, lantas bisa bantuan non-tunai misalnya. Nah, ini sangat spesifik, dan ini
draft awal rancangan untuk yang generik sudah dilakukan untuk se-Indonesia oleh konsultan ahli yang lainnya, tenaga ahli lainnya. Idenya untuk perencanaan strategis logistik ini adalah membuat satu penanggulangan bencana atau operasi logistik dari yang dulunya sangat responsif, bencana terus kita bergerak, semuanya bergerak, ada sih koordinasi bukan tidak lintas provinsi, tapi itu tidak dilakukan dalam satu skema atau dalam satu sistem desain yang terkoordinir dan terpadu misalnya. Nah, ini harapannya dengan membangun sebuah skema respons seperti ini, maka semuanya itu bisa lebih mudah direncanakan, diukur, dan diuji cobakan. Kemudian komponen 2, seperti saya sebutkan tadi, membangun 2 jenis fasilitas. Fasilitas yang pertama, yaitu hub regional utama yang 3 lokasi yang saya sebutkan tadi, itu dirancang sebagai staging area. Staging area ini bagi Bapak Ibu yang pernah sangat familiar dengan penanganan respons Palu, itu Balikpapan dijadikan staging area bagi Palu, bukan Makassar yang dipilih. Itu sangat spesifik, itu karena melihat banyak sekali parameter. Kenapa misalnya tidak Makassar pada saat itu? Makassar trafiknya padat sekali, bagaimana mungkin masuk pesawat bantuan internasional dan lain sebagainya di satu pintu yang secara infrastruktur dan servisi sudah sangat padat. Nah, itu tidak memungkinkan di Makassar karena dia akan merusak tatanan operasional yang sudah ada, sehingga dipilihlah Balikpapan yang mana bandaranya cukup besar, skala internasional, bisa pesawat berbadan besar 747 dan lain sebagainya, sehingga ditentukan. Nah, ini hub-hub yang dipilih juga, Makassar lain sebagainya juga didesain untuk kurang lebih seperti itu, tapi untuk konteks regional dalam hal ini. Jadi ketika misalnya satu saat ada bencana skala yang regional di sana, maka bisa secara otomatis difungsikan sebagai staging area atau area di mana semua barang bantuan dikonsolidasi. Tidak ujuk-ujuk semua bantuan diarahkan ke Gorontalo, kemanalah lokasi bencana. Karena kita tidak mau menimbulkan begitu banyak tumpukan barang bantuan di lokasi bencana, sementara belum tentu semua barang bantuan itu dibutuhkan. Jadi ada area di mana itu dikendalikan dan diprioritasasikan. Nah, itulah fungsi staging area. Kemudian gudang regional pendukung yang saya sebutkan tadi. Ini secara desain awal yang kita susun ini kurang lebih maksimal 5 hektar secara lahan. Ini desain awal ya. Saya nanti baru ngomong pemodelan nanti belakangan. Kemudian yang desain yang ini 2 hingga 3 hektar gudang regional pendukung. Idealnya, walaupun nanti lahan kan sangat bergantung pada banyak faktor. Namun, BNPB juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki pihak ketiga, seperti Bulog, PMI, pusat gudang regional Kemensos, TNI, dan lain sebagainya, termasuk dunia usaha dan kawasan industri. Untuk di Makassar, jadi begini, pada tahun 2018 hingga 2019 hingga saat ini mungkin masih itu ada satu moratorium pembangunan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu dari kebijakan dari Presiden dan dari Kementerian Bappenas kalau saya nggak salah, ada moratorium pembangunan fasilitas fisik infrastruktur gitu, maupun pergudangan lain sebagainya, gedung. Nah, hal ini membuat proses pengadaan lahan maupun penguasaan lahan dari Pemda itu termasuk pembangunannya tidak bisa dilakukan dikarenakan hal tersebut. Nah, tentunya harus dipikir satu strategi karena ini kan tidak boleh berhenti sebetulnya. Di tahun 2019 Sestama BNPB Pak Harmensyah memberikan arahan, ya udah dipercepat saja, dibangunkan saja dulu satu mekanisme ataupun satu fasilitas dari mitra yang sudah ada, dibangun satu MOU ataupun kemitraan lah strategis, yaitu setelah kajian mendalam dengan Ibu Ira juga pada saat itu ditentukanlah gudang PMI yang paling memungkinkan digunakan sebagai hub regional pemerintah, yaitu namanya BNPB, dikarenakan banyak hal. Nah, akhirnya kita sudah pada tahap itu. Nanti saya coba jelaskan tahapannya. Kemudian komponen 3, pengembangan sistem dan proses, sudah dilakukan beberapa desain
bagaimana warehouse dan inventory management system dilakukan, sudah dibikin, di-review, ditinjau bagaimana sistem yang sudah ada di BNPB saat ini, yaitu Inalog namanya, Inalog PB, bagaimana pengoperasiannya untuk konteks regional. Nah, ini masih ada PR-PR yang harus dibicarakan, karena ini gudang harus terkoneksi ke satu sentral di Jakarta yang dapat memantau pergerakan barang semua hub, pelacakannya, pinjam-meminjam barang atau pergeseran barang dari hub yang satu ke hub satu, karena tidak ujuk-ujuk nanti dari Jakarta geser ke Medan. Bisa saja nanti kita tidak tahu, mungkin dari Banjarmasin geser ke Medan, mungkin saja. Ini konektivitas ini akan didesain sedemikian rupa nanti di dalam sistem dan proses. Kemudian pengembangan kapasitas. Kapasitas ada 2, organisasi dan juga individu, melalui serangkaian pelatihan berjenjang. Dari level yang paling rendah, bagaimana mengoperasikan forklift, mendirikan gudang tenda yang besar, MSU itu, bagaimana menjalankan operasi gudang yang sangat sederhana, memanage gudang, bahkan memanage rantai pasok sekalipun untuk level-level manajemen. Targetnya ada beberapa, selain manajemen senior di hub dan juga menengah, itu petugas gudang regional yang mengoperasikan hub tersebut. Karena hub tersebut di dalam desainnya itu akan dioperasikan oleh pihak ketiga. Bisa saja dalam hal ini PMI, seperti di Jakarta, gudang BNPB dikelola oleh BGR. Jadi BNPB tidak mengerahkan timnya duduk di gudang melakukan penerimaan, pencatatan, pengeluaran, dan tidak terlibat di situ. Karena mereka lebih strategis melakukan koordinasi, pendampingan, lain sebagainya. Nah, yang kedua, target fokusnya itu cluster atau Pokja. Nah, ini kita-kita ini semua. Cluster itu sudah terinisiasi di Sulsel. Nah, tahapan hari ini, nanti setelah sesi saya, Bu Laura akan menjelaskan, dan juga sekaligus menginisiasi, itu satu forum koordinasi aktor yang terlibat di bidang logistik maupun penanggulangan bencana yang punya concern di bidang logistik, rantai pasok, itu saling membentuk satu forum, wadah koordinasi. Dan itu bisa di-SK-kan seperti di DIY dan banyak provinsi lainnya yang sedang ke arah sana. Nah, itu bisa di-SK-kan sehingga dia menjadi sah dan legal. Nah, ini target pelatihan selanjutnya orang-orang, aktor-aktor yang terlibat di sini di regional Sulawesi, seluruh Sulawesi. Untuk dilatih sesuai tematik kapasitasnya. Kita bisa libatin mitra juga di sini. Misal keahliannya di bidang apa. Nah, kemudian dibentuklah satu roster tim tanggap darurat regional Sulawesi. Nanti tahun ini juga Pak Sipayong melakukan yang pertama training needs assessment, pengkajian kapasitas pelatihan, kebutuhan pelatihan tingkat regional Sulawesi. Apakah pelatihan jenjang apa, teknis di bidang apa, manajerial bidang apa, beliau akan lakukan itu. Pelatihannya mungkin tidak bisa full di tahun ini, karena sisa tahun ini juga paling efektif 3 bulan lagi, tapi nanti akan dilanjutkan di tahun depan, harapannya. Begitu juga dengan penyusunan roster tersebut nanti, roster tim tanggap darurat. Yang terakhir itu pengoperasian melalui satu proses pendampingan. Tenaga ahli kami akan mendampingi tim operasional gudang selama kurang lebih nanti beberapa hingga 6 bulan, hands on, jadi praktek langsung bagaimana menyusun, menyimpan, menyatat itu supaya langsung sampai dia ahli di pergudangan, lalu nanti diserahkan ke pihak yang mengelola. Dalam hal ini pengendalian secara penuh itu tetap di BNPB untuk gudang regional ini, walaupun nanti barang yang disimpan di hub regional ini barang lintas sektor. Nah, jadi hub regional ini yang membedakan dengan hub regional gudang dari KL lainnya, ini gudang sejuta umat kalau saya bilang, karena mandat BNPB kan koordinator klaster logistik, sehingga semua stakeholder yang bermitra atau yang punya perwakilan secara strategis di pusat itu bisa saja menyimpan barang di sana. Tidak serta-merta masyarakat menyumbang lantas masuk gudang regional, enggak juga seperti itu. Tapi nanti itu desainnya sedang disusun bagaimana. Tapi kurang lebih seperti itu sebetulnya konsep desainnya. Pencatatannya satu sistem semuanya, tapi barangnya yang mau nyimpan di hub regional BNPB, monggo, yang mau nyimpan gudang sendiri nggak apa-apa, tapi satu sistem pencatatan bisa mungkin. Dari progresnya, kalau komponen satu ini komponen ini tidak berhenti nih. Sampai akhir tahun
satu perencanaan strategis ini akan terus ada, karena dia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita sudah masuk pada tahap Rencon dan Renops logistik. Kemudian SOP sudah dirancang, tapi simulasi tidak bisa dilakukan. SOP pengerahan sudah dirancang untuk yang generik, yang umum oleh konsultan kita Pak Sipayung. Kemudian simulasinya dilakukan tahun depan. Dari sisi pengembangan fasilitas, MOU dengan BNPB dan PMI sedang dalam pembahasan akhir. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa selesai, walaupun penandatanganannya mungkin tidak bulan ini, tapi paling tidak sudah sepakat dulu. Space, layout-nya, tata letak segala macam sedang dilakukan oleh tenaga ahli kami. Kemudian struktur organisasi hub-nya, bagaimana dia secara organisasinya. Mobilisasi atau pemindahan barang-barang BNPB yang ada di Jakarta, sebagiannya ke regional Sulawesi, itu kecil kemungkinan bisa dilakukan dalam tahun ini. Tapi itu juga menjadi prioritas untuk digeser di tahun depan, mudah-mudahan. Kemudian dari sistem dan proses bisnis, SOP secara operasional, yang generiknya sudah di draft. Secara proses bisnis ini banyak hal nanti akan kita libatkan Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan desain, karena nanti mungkin saja ada hal-hal yang menjadi concern Bapak Ibu untuk terkait bagaimana mengakses gudang regional. Bagaimana sih kalau ada bencana di seputaran Sulut, masuk nggak sih dalam kategori untuk dibantu gudang regional? Nah, ini hal ini nanti kita coba. Tapi tidak hari ini pembahasan ini. Sistem Inalog ini masih dalam pembahasan dan pengujiannya sistemnya. Komponen 4 saya sebutkan tadi, training needs assessment tahun ini, pelatihan berjenjang, mungkin 1-2 sesi saja yang bisa dilakukan tahun ini, tapi selebihnya tahun depan, roster tahun depan, drill dan simulasi tahun depan. Operasional bersama ini semuanya tentunya tahun depan, kecil kemungkinan bisa dilakukan tahun ini. Kecuali nanti barang mobilisasi dari BNPB dilakukan dalam tahun ini, maka kita langsung pendampingan di akhir tahun. Oke, secara rencana kerja, yang biru-biru yang udah selesai semua, yang hijau-hijau akan diselesaikan tahun ini, yang hitam ini tahun ini dan kemungkinan besar tahun depan. Nah, yang hari ini, yang merah ini adalah sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini semestinya kita lakukan bulan Maret barengan dengan Ibu Ira. Kita udah nyiapin sebetulnya, mengundang semua rekan-rekan sekalian untuk hadir, perwakilan dari Sulawesi, masing-masing provinsi hadir di Sulawesi Selatan. Karena kita udah dapat dari Pak Gubernur Sekda sudah dapat dukungan penuh ini untuk melaksanakan ini. Sehingga kami ingin segera mensosialisasikan. Nah, tapi ini terbentur. Ini terbentur dikarenakan COVID sehingga baru bisa kita lakukan sekarang. Sehingga konsultan atau tenaga ahli kami harus mengutak-atik schedule agar beliau waktunya itu bisa semaksimal mungkin. Jangan sampai tahapan yang banyak ini yang tertunda. Akhirnya beberapa tahapan beliau sudah melakukan ini, tapi belum final, karena kan butuh verifikasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di regional Sulawesi. Nah, hari ini kita sesi ini. Kemudian ini target-targetnya bisa dilihat, mungkin saya tidak membacakan satu persatu, tapi bisa dilihat persis di sinilah rencana kerja kita. Harapannya sebetulnya kalau tidak COVID, ini tahun ini harus selesai, karena Pak Sestama BNPB udah bilang, ini tahun ini harus selesai ini. Tapi ya sangat bergantung pada seberapa cepat barang bantuan ini bisa diproposisi dan bagaimana proses bisnisnya itu didesain. Ini sangat penting, karena pelatihan juga bisa seiring waktu berjalan. Oke. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya ingin menekankan beberapa hal di sini. Desain diskusi kita, desain hub regional ini ataupun komponen perencanaan strategis logistik yang Pak Sipayung lakukan dengan serangkaian kegiatan ini tidak serta-merta untuk COVID tentunya. Itu catatan penting, tidak serta-merta untuk COVID. Ini untuk penanggulangan bencana. Sehingga stakeholder-nya tidak fokus nanti, loh ini kan COVID, kok ada yang non-COVID misalnya, BMKG gini kan. Nah, tidak, ini hub harus didesain multi-hazard, termasuk pandemik tentunya. Tapi karena kita tidak mau kehilangan momentum, pandemik sedang memuncak, bahkan sedang memuncak tajam sekali saat ini,
kita harus memanfaatkan momentum ini untuk saling bahu-membahu menyusun satu strategi penanganannya yang lebih efektif lah, terkoordinir. Sehingga di sini stakeholder yang dilibatkan harus sangat luas. Tidak serta-merta membicarakan misalnya dari aspek logistik, cold storage saja, tidak. Ini gudang, segala macam gudang, nanti kita coba mapping, nanti Pak Supaim akan jelaskan pada sesi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, Laura dan Ayung. Kalau mau masuk sesi, ada yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan. Kita diskusi santai saja. Saya lihat sudah cukup rame juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ya, over to you, Laura dan Ayung. Ya, dari segi paparan sangat jelas dan saya pikir saya tidak perlu merangkum. Kita punya 20 menit untuk apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun masukan tambahan dan juga klarifikasi terkait paparan yang telah disampaikan oleh Pak Iksan. Telah hadir di sini tadi saya lihat dari Puskris Pusat mungkin, ya tentunya Puskris Pusat, kemudian juga dari perwakilan Kodam 13 Merdeka, kemudian Dinas Sosial juga telah hadir. Terima kasih. Silahkan, kita punya 20 menit untuk saling berdiskusi. Santai saja. Tidak ada pertanyaan? Pak Abraham, mungkin? Ya, boleh. Silakan, Pak. Terima kasih. Dari paparan tadi, saya lihat SOP-nya, mekanismenya sudah mudah-mudahan secara literatur bisa diterapkan sesuai dengan lapangan di daerah kita ini kan macam-macam. Tidak hanya datar, tapi ada sungai, ada pegunungan, dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat kalau dari unsur kami, fungsi kami, cuaca dan gempa tsunami, nah itu kan sudah alamiah. Dan tinggal kita berikan informasi. Tapi di sini target logistik kan tentunya ke minimalisasi daripada korban-korban itu. Nah, di sini saya melihat yang paling cepat dan paling strategis mungkin TNI Polri di lapangan. Nah, dalam pembahasan di sini masih pentahelixnya itu kapasitas SDM di sini sepertinya belum mengena ke sampai bagaimana di lapangan yang secara penguasaan. Saya kira dari TNI Polri itu sudah cukup satu komando dan sudah paham dengan situasi lapangan. Jadi saya kira semuanya bisa disusun secara mekanisme, secara menggunakan referensi literatur yang mungkin tepat juga, tapi pengalaman di lapangan selama ini kekuatan-kekuatan TNI Polri itulah yang di garis depan untuk masuk ke situasi lokasi potensi korban. Saya kira bagaimana, apakah dalam penyusunan mekanisme itu sudah melibatkan secara khusus strategi lapangan atas unsur TNI Polri ini. Itu aja yang saya ini, karena kesuksesan di lapangan itulah yang menjadi kunci untuk suksesnya kapasitas atau potensi logistik yang sudah dipersiapkan. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada perkembangan dari ini oleh teman-teman yang lain untuk mendukung dari sisi pentahelixnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Abraham.
saya langsung jawab saja. Iya Pak, tentunya Kan mau TNI kita Polri. tampung dulu? Oh, tampung dulu boleh juga, tampung 3 aja. Mau kita Silakan. tampung satu lagi? Boleh. Sebelum Iksan, kalau enggak, silakan di siapa? Pak, iya, Pak Andrew. Ya, terima kasih. Mungkin tadi dari pemaparan yang sudah disampaikan, apresiasi yang tingginya kepada UFB yang sudah memberikan ataupun mengadakan acara ini untuk kita boleh mengenal si Slokpalnas ini. Baik, tetapi dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara kami hendak menanyakan apabila kedepannya ini memang terwujud, mungkin perlu dipertimbangkan bahwa kalau untuk peralatan, kalau kita berbicara logistik, kita berbicara juga mengenai persediaan. Nah, berbicara persediaan, kalau mana peralatan itu sifatnya bisa tahan lama. Tetapi bagaimana dengan yang sifatnya berupa pangan atau bahan panganan di bencana, di makanan tambahan gizinya, dan masing-masing kategori tersebut memiliki tanggal kadaluarsa pada masing-masing produknya, seperti ikan kaleng maupun juga kopi, teh, susu, gula, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu disiasati, bagaimana penyimpanan barang ini perlu ada kajian khusus, baik dalam penentuan tanggal kadaluarsa, apakah pangan tersebut bisa logistik tersebut disimpan dengan tanggal kadaluarsa yang lebih panjang, karena bencana ini memang tidak dapat diprediksi ataupun tidak dapat diduga-duga kejadiannya. Mungkin seperti itu bisa menangkap apa maksud saya, jadi terkait dengan makanan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Andrew. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya buka lagi satu penanya. Jadi ada dua, sambil menunggu, saya rangkum sebentar. Jadi ada dua penanya sejauh ini. Yang pertama dari Pak Bram, BMKG, terkait strategi kesuksesan di lapangan. Bagaimana selama ini kapasitas TNI Polri dalam tanggap darurat, termasuk kapasitas SDM sebagai garis depan itu sudah memadai. Bagaimana strategi dalam, apakah strategi yang saya tangkap penyelarasan dengan TNI Polri, apakah sudah ada? Kemudian dari BPBD Sulut, perlu mempertimbangkan penyimpanan bahan-bahan pangan yang mempunyai tentunya kadaluarsa. Beliau menyampaikan atau menyarankan suatu kajian khusus terkait siasat penyimpanan bahan pokok atau bahan bantuan, khususnya barang makanan. Ya, Pak Andrew angguk-angguk, berarti saya asumsi demikian. Satu lagi penanya, kalau tidak, kita punya dua narasumber, sebenarnya ada rekan saya Pak Iksan dan juga ada Ibu Ira selaku penanggung jawab kegiatan. Iksan? Ya, Ibu Ira, izin Bu Ira, saya sebenarnya ingin Bu Ira yang mungkin lebih tepat untuk menjawab keduanya, Bu Ira, karena Bu Ira langsung yang berurusan dengan dua aspek pertanyaan tadi, Bu. Ya Pak, terkait apa nih? Saya tadi agak... Ya. Pelibatan TNI Polri, bagaimana strateginya? Karena tidak bisa dipungkiri mereka ujung tombak di dalam penanggulangan bencana nasional. Nah, bagaimana pelibatan mereka di dalam hub ini, di dalam program Sislokpalnas ini? Kemudian pertanyaan dari Pak Andrew dari BPBD Sulut,
Kalau yang disimpan peralatan mungkin punya usia yang lebih lama lah, artinya ada paling dia masuk ke dalam perawatan. Tapi ketika ini bahan barang-barang bantuan seperti pangan dan lain sebagainya, tentu ada umur masa expirednya. Nah, ini menjadi bagaimana ini dilakukan. Tentunya perlu satu kajian menurut beliau. Saya nanti bisa kasih update juga Bu, tentang yang sudah pernah dilakukan oleh tenaga ahli yang sebelumnya terkait poin yang kedua. Silakan Bu Ira. Oke, kalau pelibatan TNI Polri terkait dengan pengelolaan gudang itu biasanya Pak, kita hanya sebatas pelibatan untuk lapangan. Tetapi kalau untuk pengelolaan gudang secara spesifik itu sangat jarang kita libatkan. Hanya untuk pengerahan sumber daya yang sifatnya ke lapangan, itu yang baru kita kerahkan personilnya. Jadi tetap kita libatkan, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, yang memang peruntukannya untuk lapangan. Tapi nanti juga akan kita jajaki kira-kira peluang untuk bekerja sama dengan TNI Polri, khususnya untuk yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana membangun gudang kemudian dikelola. Tetapi yang kita lakukan selama ini, keterlibatan ABRI dan TNI Polri itu hanya sebatas pada saat pengerahan personil ke lapangan, itu yang kita lakukan selama ini. Misalnya di Sukajaya untuk penanaman pohon penghijauan vetiver, baru kita libatkan TNI Polri. Tetapi di dalam pengelolaan gudang yang kita lakukan selama ini yang di beberapa gudang itu jarang sekali. Itu. Yang kedua, masalah expire. Kita juga biasa mengalami hal seperti itu Pak Ihsan dan teman-teman semua, bahwa permakanan atau sandang, pangan, papan dan sebagainya yang memang sudah masa kadaluarsanya sudah harus kita melakukan semacam pemberitahuan. Jadi 3 bulan sebelumnya sudah harus diberitahu bahwa ini sudah akan ada masa expire, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dicarikan solusinya. Seperti misalnya makanan siap saji. Makanan siap saji ini kan biasanya ada masa kadaluarsanya. 3 bulan sebelumnya sudah harus difikirkan Pak, tidak harus disimpan terus di dalam gudang, tetapi harus difungsikan untuk orang miskinkah, atau misalnya yang mendukung untuk penanganan bencana. Jadi itu yang selalu kita lakukan selama ini. Itu mungkin Pak Ihsan. Ya, oke. Baik Bu Ira, menambahkan dari poin Bu Ira tadi, untuk yang pertama, pelibatan TNI Polri, di dalam klaster logistik atau KKLP, itu tentunya TNI Polri selalu menjadi unsur yang cukup penting. Di Sulawesi ini, di Sulawesi Selatan misalnya, di dalam tim perumus dari klaster logistik provinsi, TNI Polri menjadi unsur tim perumus. Di dalamnya duduk yang betul-betul memberikan satu pemikiran bagaimana klaster ini dapat dibentuk, pelibatannya bagaimana, kemudian pendekatan ke sekda bagaimana, itu tentu. Nah di sini nanti jika memang kita bersepakat nanti pada sesi selanjutnya, tentunya TNI Polri bisa saja duduk di dalam tim yang ikut memikirkan, karena ini nanti tim klaster logistik ini kan tim lintas sektor. Tapi kalau balik ke pengelolaan hub seperti Bu Ira bilang, memang sejauh ini selalu dikelola oleh pihak-pihak dari BNPB maupun sipil. Tapi ketika turun di dalam pengerahan, tentunya TNI Polri memang ujung tombaknya mereka kan di lapangan. Untuk pertanyaan nomor 2, menambahkan dari yang Ibu Ira sampaikan, sudah ada pembahasan sebetulnya sebelumnya. Ini kalau barang yang disimpan di hub regional ini, lantas mempertimbang tidak kejadian bencana, ya syukur-syukur jangan sampai kejadian, lantas bagaimana ini barang. Nah ini akan disusun satu strategi Pak. Dari kajian awal itu kita menyusun satu sistem bagaimana barang ini menjadi barang yang mempunyai proses rotasi yang begitu cepat dengan BPBD yang membutuhkan. Sangat cepat nanti bisa diatur satu mekanisme. Misalnya
2 bulan ketika tidak terjadi bencana skala besar, 3 bulan tidak terjadi bencana skala yang membutuhkan hub regional, maka expiry date kan tidak juga sependek itu, artinya masih ada waktu yang cukup panjang. Maka itu segera dirotasikan dengan barang yang memang diperuntukkan untuk BPBD tersebut. Misalnya ada BPBD yang memang sudah mendapatkan alokasi, atau untuk BPBD yang memang akan segera melakukan pengeluaran barang dikarenakan ada bencana di wilayahnya. Nah, ini sedang disusun. Ini bagian dari komponen 3, yaitu sistem dan proses. Nanti akan dirancang. Itu poin Bapak itu bagus sekali tadi Pak Andrew. Itu mengangkat hal yang cukup menarik ya. Kalau untuk BPBD kan mungkin udah jelas tuh kan. BPBD pasti udah ada mekanisme kan. Apakah dipakai untuk simulasi, untuk ke BPBD kabupaten kota dan sebagainya. Nah, tapi ketika untuk hub regional ini juga sedang di skema perotasian ini barang tentu akan sangat ini. Tapi hub regional pada dasarnya sebenarnya tidak menyimpan barang pangan secara besar-besaran, itu tidak akan terjadi seperti itu. Karena dia lebih kepada peralatan penanggulangan bencana. Tapi untuk barang-barang bantuan logistik, misalnya yang pangan dan lain sebagainya, itu mungkin disimpan hanya untuk beberapa hari pertama. Karena selanjutnya kan udah keluar barang dari BPBD itu. Dari BPBD kan sudah ada untuk ini. Ini kan barang yang memang dikeluarkan di 24 jam pertama sebetulnya, barang-barang ini. Sehingga yang lainnya lebih banyak ke peralatan, gudang, dan fasilitas lainnya lah. Mungkin itu Laura, balik ke moderator. Ya, terima kasih banyak penjelasan dari Ibu Ira dan juga Iksan atas kedua penanya di awal. Kita sebenarnya masih punya 5 menit. Apakah kita buka satu lagi atau bisa lanjut ke acara berikutnya? Agenda berikutnya. Oh, mudah-mudahan tanggapan atas pertanyaan cukup jelas ya Pak, Pak Abraham dan Pak Andrew. Ya, mungkin saya. Ya Pak. Sebenarnya kalau internal dari institusi yang bertanggung jawab. Kamera kita. Iya. Ya, kalau secara internal itu pasti sudah rapih SOP-nya. Cuman kan targetnya itu ke Speaker kita udah aktif. korban. Nah, di sini menurut saya yang paling menguasai di lapangan itu dalam sisi pertolongan dan sebagainya itu TNI Polri. Nah, makanya barang-barang yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan korban itu Saya itu saja. bisa nyampaikan nggak? Ya. Dari end to end-nya ini tahapannya gagal semua kalau ternyata korbannya tidak sampai yang ditargetkan begitu. Nah, itulah yang titik poinnya. Saya bukan melihat di SOP yang bagaimana tetap stabil semua logistiknya, itu bukan di situnya, tapi di sisi bagaimana SOP yang paling strategis dalam situasi yang multi, artinya ada gunung, ada sungai dan sebagainya. Nah, itulah yang harus ada pendekatan supaya korban itu bisa minimal, begitu maksud saya. Terima kasih. Ya, dicatat Pak, terima kasih banyak penekanannya. Secara umum memang sebenarnya di dalam suatu tanggap darurat, kegiatan tanggap bencana, TNI dan Polri itu otomatis otomatis akan langsung turun di lapangan. Di sisi lain, dalam kesiapsiagaan, fase kesiapsiagaan bencana, semua pemangku kepentingan tentunya juga dalam kapasitasnya perlu juga ditingkatkan dan mempunyai pemahaman yang sama, khususnya di bidang logistik, sehingga peran dan fungsi dari masing-masing instansi atau organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya di fase kesiapsiagaan ini, fungsi dan juga manfaat dari koordinasi. Nah, ini kita membangun jejaring nih. Jadi kita berharap bahwa kegiatan ini
termasuk mempunyai tujuan untuk saling berkoordinasi, membangun komunikasi, sehingga mudah-mudahan ketika dalam suatu kegiatan tanggap bencana kita tahu siapa yang harus dihubungi, dan juga kalaupun orangnya berganti, kita tahu paling tidak unit atau departemen di mana kita harus berkoordinasi. Baiklah, terima kasih banyak. Mungkin untuk sesi ini kita rangkum saja bahwa kegiatan Sislapalnas ini merupakan kegiatan pengembangan suatu infrastruktur yang terintegrasi, di mana kita tidak saja membangun, sebenarnya tidak membangun infrastruktur saja, tetapi juga membangun suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi, dan juga tadi menarik sekali apa yang di-highlight oleh Pak Iksan, bahwa gudang ini gudang sejuta umat, tetapi tidak berarti bahwa semua bantuan akan diterima dan ditampung, tetapi ada tentunya ada SOP, peraturan, aturan mainnya dalam pelaksanaan kegiatan itu. Tentunya kegiatan ini masih sangat panjang. Ini hanya merupakan bagian awal dari suatu rangkaian proses pengembangan sistem yang cukup yang cukup panjang, sehingga kita usahakan bahwa di tahun 2020 ini kita ada target-target yang bisa kita capai, dan misalnya tentunya di tahun ke depan.